Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis taklim Al-Fatih ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sahibul majelis Al-Fadil Al-Ustadz Ferry Sabtadiputra, para pengurus, tuan-tuan guru, ustadz, ustazah, bapak ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali melanjutkan kajian kita dengan pembahasan tauhid, membaca kitab Al-Jawahirus Saniyah, dan kita sudah sampai kepada pembahasan daripada sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Sekarang yang firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir, halaman 6 yang di tengah di dalam kurung ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi dalil sifat mukhalafatul lil hawadis adalah laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tiada seperti seumpamanya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu, dan ia jua Tuhan yang amat mendengar dan yang lagi amat melihat. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mukhalafatul lil hawadis. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dari zat, baik dari sifat. Tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada satu sifat pun yang menyerupai sifat-sifat Allah Ta'ala. Tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah Ta'ala. Artinya atau maksudnya apa? Zat Allah tidak serupa dengan sesuatu pun, atau sesuatu pun tidak ada yang menyerupai Allah. Jadi zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah. Maknanya zat Allah tidak tersusun dari juzuk-juzuk.
Kita ulang sedikit ya supaya nyambung. Mana zat kita? Zat kita ini. Inilah kita. Ini zat. Bagaimana zat Allah Ta'ala? Zat Allah tak satu pun zat yang menyerupai zatnya. Jadi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersusun dari juzuk-juzuk, dari bagian-bagian. Zat Allah tidak tersusun dari kepala, tak tersusun dari tubuh, tak tersusun dari tangan, tak tersusun dari kaki. Zat Allah tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah. Zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Zat Allah tidak tersusun dari kulit, tidak tersusun dari daging, tidak tersusun dari tulang, tidak tersusun dari darah. Ya. Zat Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Allah ada. Adanya Allah seperti apa? Tidak berawal. Maka adanya Allah yang tidak berawal, maka adanya Allah tidak berakhir. Itulah sifat wujud qidam baqa. Allah yang ada, yang adanya tidak berawal. Allah yang adanya tidak berawal, maka adanya tiada akhirnya, tidak mati-mati. Maka Allah yang adanya tidak berawal dan Allah yang adanya tidak berakhir, berarti Allah tidak serupa dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadis. Jadi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sama seperti zat kita ini. Kalau zat kita tersusun dari juzuk-juzuk, zat kita tersusun dari kepala, dari tubuh, dari tangan, dari kaki. Itu kita. Kalau Allah Ta'ala tak seperti itu. Zat kita tersusun dari kulit, dari daging, ya, dari tulang, darah, dan seterusnya. Itu zat kita. Zat Allah tidak seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah. Kalaulah zat Allah tidak seperti itu, lantas bagaimana zat Allah Ta'ala itu zat? Kan itu pertanyaannya. Tidak ada yang mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang tahu. Ya. Setinggi apapun ilmu tauhid seseorang, tidak ada yang mengetahui hakikat zat Allah. Yang penting kita imani Allah itu ada. Dan adanya Allah tidak sama atau tidak serupa dengan kita. Lantas Allah seperti apa? Wallahu a'lam. Udah selesai. Karena nggak ada yang tahu zat Allah Ta'ala seperti apa, hakikatnya seperti apa. Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala putih, Allah Ta'ala cahaya, fahuwa kafir. Tadi malam pulang ngaji dari tempat Ustadz Peri, aku lewat kuburan gelap-gelap, nampakku Allah Ta'ala di situ. Cemana Allah Ta'ala cahaya putih, kafir. Ya, makanya orang yang belajar tauhid nggak mungkin sesat, nggak mungkin. Kenapa? Kenal dia Tuhan. Zikir-zikir datang cahaya putih, katanya Tuhan. Allah tidak cahaya putih, tidak merah, tidak biru. Kenapa? Karena tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia. Jadi dalilnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa atau tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah. Yang maknanya kedua, tidak ada, Allah tak serupa dengan sesuatu pun, tidak ada satu sifat pun yang menyerupai sifat-sifat Allah. Walau sama pada nama, tapi beda pada makna. Contohnya, Allah mendengar, kita juga mendengar, sama-sama mendengar. Tadi kepala saya sakit kali, ngaji tauhid hilang pula dia. Orang mengaji tauhid makin sakit kepala. Nah, ini dia. Karena saya suka tauhid, nah, hilang dia. Saya lihat majelis tadi, ya Allah berkah majelis ini, hilangkan sakit kepala, hilang. Ya, jadi gitu, kita kalau datang ke majelis pasang niat banyak-banyak.
Ya Allah, aku hadir ke majelis ini niatnya supaya sakitnya sembuh. Aku hadir ke majelis rezekinya lancar. Aku hadir majelis ini niat-niat yang baik, berkah, yang ambil keberkahan dari majelis. Jadi rugi kalau kita datang ke majelis cuma duduk nggak masang niat-niat yang baik. Ya, nggak masang niat-niat yang baik, rugi. Memang dapat ilmu, ya, tapi selain itu itulah berkahnya majelis-majelis ilmu itu. Setiap duduk di majelis ilmu manapun pasang niat yang banyak, niat-niat yang baik. Semua niat itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah majelis ilmu. Ya, ini saya buktikan. Ya. Saya buktikan. Emang betul, sakit betul dari kepala saya. Nah, udah hilang pula, entah karena ngaji tauhidnya, entah karena memang makbul doa itu tadi. Mudah-mudahan dua-duanya. Pasang sekarang, mumpung baru mulai ngaji. Ya, yang jomblo kalau pengen niatnya cepet, nah, pasang, nggak ada salahnya. Ya, pasang niat yang baik-baik, yang banyak-banyak. Ya, mumpung baru mulai majelisnya. Ya Allah, dengan berkah majelis ini kabulkan hajat. Ya Allah, dengan berkah majelis ini sembuhkan sakit. Ya Allah, dengan berkah majelis ini lancarkan rezekiku. Ya, atau niat-niat yang lainnya lah. Mumpung baru mulai, pasang niat-niat. Nah, tidak ada satu sifat pun yang menyerupai sifat-sifat Allah. Walau sama secara nama, tapi berbeda secara makna. Kita contoh tadi, Allah Maha mendengar, kita juga mendengar, sama-sama mendengar, sama pada nama, sama-sama mendengar, tapi berbeda pada makna. Ya, kita mendengar dengan telinga, dan kita mendengar hanya mendengar suara. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengar bukan dengan telinga, karena Allah tak punya telinga. Berarti kalau Allah gak punya telinga, budek lah. Enggak, bukan gitu. Kalau dikatakan Allah punya telinga, berarti sama dengan makhluknya. Berarti laisa kamitslihi syai', ayat tadi nggak benar. Allah Maha melihat, kita juga melihat, sama-sama melihat, sama pada nama. Tapi berbeda pada makna. Kita melihat dengan mata. Kita melihat butuh syarat, syaratnya harus ada cahaya. Kita melihat terbatas, melihat hanya sejauh mata memandang, dan kita tidak dapat melihat sesuatu yang di belakang kita. Allah Maha melihat. Allah melihat bukan dengan mata. Allah melihat tidak butuh syarat, nggak butuh cahaya. Allah melihat tidak ada batasnya. Nah, jadi kan beda. Kenapa? Karena memang tidak ada satu pun yang menyerupai Allah, baik zat maupun sifat. Jadi jangan kita iktikadkan, jangan kita katakan, kita yakini Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah, Allah punya telinga. Tak benar itu. Allah Maha mendengar. Jangan terbayang di benak kita Allah mendengar pakai telinga. Allah tak punya telinga, karena Allah tak serupa dengan sesuatu pun. Ketika dikatakan Allah Maha melihat, jangan terbayang oleh kita Allah melihat dengan mata. Ya, kenapa? Karena Allah tak serupa dengan makhluk. Jangan kita bayangkan Allah punya tangan, punya kaki, punya wajah. Itu Tuhannya Wahabi. Ya, kalau Tuhannya Ahlussunnah wal Jamaah, laisa kamitslihi syai', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Jadi jelas Tuhan kita tak serupa dengan sesuatu pun. Jadi Tuhan kita nggak punya mata, nggak punya telinga. Jadi dengan apa Allah melihat? Dengan sifat basornya. Dengan apa Allah mendengar? Dengan sifat samaknya. Nanti akan ada bahasan itu khusus. Bukan dengan mata, bukan dengan telinga. Beda dengan Tuhannya Wahabi. Mereka katakan Allah punya mata, mereka katakan Allah punya telinga, mereka katakan Allah punya wajah, mereka katakan Allah punya tangan.
dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi nggak usah panjang-panjang debat sama Wahabi, walaupun namanya sama-sama Allah, tapi hakikatnya berbeda Tuhan kita. Tuhan mereka Allah juga, tapi punya tangan, punya kaki, punya wajah, punya telinga, punya mata. Kalau kita, Tuhan kita Allah, Allah yang bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Udah selesai. Ya, ngapain ngotot-ngototan kali? Nggak ketemu ujung-ujungnya itu. Ya, tapi kalau dijumpakan ustadznya sama ustadznya baru selesai. Kalau masih antar jamaah nggak selesai itu sampai hari kiamat. Masalahnya ketemu antara Ustadz Aswaja dengan Wahabi nggak akan terjadi karena mereka takut diskusi ilmiah di forum terbuka. Kenapa? Takut penyimpangan yang terbongkar. Ya, batallah gaji sebulan 80 juta. Ya, besar gajinya. Ya, yang punya jamaah banyak itu gajinya 100 juta lebih itu per bulan. Ya, coba Ustadz jadi Wahabi, Ustadz Wahabi 2 bulan aja. Ya, dapat 200 juta. Rupanya baru tanda tangan teken kontrak mati. Ya, jadi Wahabi matinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu maknanya ya. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna mukhalafatul hawadis itu tidak Allah tidak serupa dengan sesuatu pun, baik dari zat maupun sifat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik, kita baca lagi. Lihat kitabnya. Dan tiada Allah itu pada tempat. Jelas kan? Allah tidak bertempat. Dan tiada ia di atas. Allah tidak di atas. Allah tidak bersemayam di atas arash. Jelas, ini baru Aswaja tulen. Ya. Dan tiada di bawah. Dan tiada Allah di kanan. Dan tiada di kiri. Dan tiada pada hadapan. Dan tiada di belakang. Karena adalah sekaliannya itu melazimkan jirim. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mawjudun bila makanin. Allah ada, Allah tidak bertempat. Ya, Allah tidak bertempat. Kenapa? Karena Allah sudah ada sebelum tempat itu diciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak di atas kita, Allah tidak di bawah kita, Allah tidak di depan kita, Allah tidak di belakang kita, Allah tidak di kanan kita, Allah tidak di kiri kita, Allah tidak berbaur menyatu dengan kita. Kenapa? Karena Allah tak butuh tempat. Ya, jadi Allah tidak di atas kita, Allah tidak di langit. Kalau dikatakan Allah di atas berarti Allah berada di langit. Ya, sementara bumi bulat. Berarti satu ketika Allah di atas langit, Allah di bawah langit jadinya. Makanya Wahabi mengatakan bumi itu datar. Kenapa mereka maksa kalau bumi itu datar? Supaya Allah tetap di atas. Kalau dikatakan bumi bulat, satu sisi di atas, satu sisi di bawah. Makanya bertentangan dengan iktikad mereka. Ada sini kaum bumi datar. Ada. Dulu sempat. Sekarang udah hijrah. Ya, udah hijrah, alhamdulillah. Hidayah yang mahal tuh, tak bisa digantikan dengan apapun. Ya, luar biasa itu hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, jadi bumi datar tuh tak betul. Bumi itu bulat. Ya, kenapa mereka maksa bumi itu datar? Karena mereka berkeyakinan Allah di langit. Jadi kalau dikatakan bumi bulat, kan gini, satu masa di sini, satu masa di sini, berarti gimana jadinya, kan gitu kan? Nah, akhirnya maksa bumi itu datar. Makanya kaum bumi datar. Nah, jadi tidak benar itu. Jadi Allah jelasnya tidak bertempat. Kenapa? Karena Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Ada namanya masa azali. Suatu masa di mana belum ada segala sesuatu pun kecuali Allah. Jadi yang ada pada waktu itu hanya Allah Ta'ala saja. Kemudian Allah menciptakan tempat. Ya, Allah menciptakan tempat. Berarti kan Allah sudah ada sebelum tempat itu
Ada. Kalau dikatakan Allah bertempat, sebelum tempat itu ada, Allah di mana? Ya contohnya gini, mana duluan ada, Allah atau aras? Mana dulu ada, Allah apa aras? Allah. Kemudian Allah menciptakan arash, ya kan? Kemudian dikatakan Allah bersemayam di atas arash. Inilah kalau berkeyakinan Allah bertempat. Pertanyaan saya, sebelum Allah menciptakan arash, Allah di mana? Ya, oh jangan diakal-akalin, bukan ngakal-ngakali. Kalian yang maksa ngakal-ngakali Tuhan, ya. Jadi jelasnya Allah tidak bertempat, Allah tidak diliputi tempat. Makanya dikatakan Allah tidak di atas kita, Allah tidak di bawah kita, Allah tidak di depan kita, Allah tidak di belakang kita, Allah tak di kanan kita, Allah tidak di kiri kita, karena Allah tidak bertempat. Yang butuh tempat itu makhluk. Jirim dalam kitab dikatakan saya duduk di kursi. Ya, ini simak betul-betul nih. Ya, saya duduk di kursi. Kenapa saya dikatakan duduk? Karena ada jirim saya. Inilah jirim saya. Paham ya? Makanya dikatakan duduk. Nah, ketika dikatakan Allah Ta'ala bersemayam di aras, berarti Allah juga punya jirim. Kan gitu? Ya, saya dikatakan bersemayam di atas kursi ini. Kenapa saya dikatakan bersemayam di kursi ini? Karena ada jirim saya. Inilah jirim saya. Kalau tak ada jirimnya, tak mungkin kursi kosong dikatakan si fulan bersemayam di kursi itu. Kalau dia tak ada di situ, kan gitu. Karena ada saya di sini, jirim saya, tubuh saya di sini, maka dikatakanlah saya bersemayam di atas kursi. Ketika dikatakan Allah bersemayam di atas arash, berarti logika kita memahami Allah juga punya jirim atau tubuh. Jirim itu melazimi arad. Ada istilahnya arad. Arad itu adalah sifat yang mensifati jirim. Bergerak, diam, itu adalah arad. Tubuh kita kan tak bisa kosong dari diam dan gerak secara bersamaan. Kalau sedang diam berarti tak bergerak. Kalau sedang bergerak berarti tidak diam. Pasti salah satunya. Kalau nggak gerak pasti diam. Nggak mungkin kosong dari dua-duanya. Mustahil itu. Jadi kalaulah dikatakan Allah bersemayam di atas arash, berarti Allah punya jirim. Ada bentuk tubuh Allah. Yang namanya jirim butuh arad. Gak mungkin jirim kosong dari arad. Diam dan gerak tadi. Arad itu baharu. Apa dalil arad baharu? Berubah-ubah. Kadang diam, kadang bergerak. Itu menunjukkan dia baharu. Tiap-tiap yang dilazimi dengan yang baharu, maka dia ikut baharu. Kita inilah jisim saya. Saya tidak kosong dari arad. Nah, ini buktinya bergerak saya nih kan. Nah, arad itu baharu. Tiap-tiap yang dilazimi oleh arad yang baharu, yaitu jirim, wajib melazimi arad. Maka jirim tubuh saya juga baharu. Jadi kalau dikatakan Allah bersemayam di atas arash, berarti Allah berjirim, bertubuh. Ya, jirim tidak pernah kosong dari arad. Arad itu baharu, maka jirim juga ikut baharu. Berarti kalau dikatakan Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah itu baharu. Sementara sudah tegak dalil Allah bersifat qidam. Qidam itu lawan baharu. Makanya udah simple. Kalau ada yang ngotot Allah, ya ada yang ngotot Allah bersemayam di aras, dalilnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Udah kita jelaskan istiwa tuh gini-gini, ngotot juga. Ustaz nggak percaya Al-Quran katanya, maksa.
Bukan kita tak percaya Al-Quran. Yang menafsirkan istiwa dengan bersemayam siapa, kan gitu. Itu masalahnya. Ini maksa. Ini Al-Quran notat, Al-Quran tat. Yang dibilang bukan Al-Quran siapa? Terakhir, daripada tegang urat-urat kita, bilang aja lah, ya udahlah, kalau kau memang berkeyakinan Allah Ta'ala bersemayam di atas aras, Tuhan kita beda. Ya, Tuhanku tidak bersemayam di atas aras, tidak bertempat. Ya, Tuhanku bersifat kidam. Tuhanmu bersemayam di atas aras, berarti Tuhan kau baharu. Walau sama-sama Allah, tapi Tuhan kita beda. Udah, selesai. Silakan sembahlah Tuhan yang bersemayam di aras itu. Aku tetap menyembah Tuhan yang tidak bertempat. Udah selesai perdebatan. Jelas kan? Kalau mereka mau pakai logika nalar, putusnya itu pendapat Allah bersemayam di atas aras itu tak benar. Ya, cuma kata Imam Ghazali, manusia itu macam-macam. Ada manusia yang bodoh tapi tak tahu kalau dia bodoh. 4 tipe manusia kata Imam Ghazali. Salah satunya orang yang bodoh tak sadar kalau dia bodoh. Kalau dalam tauhid namanya jahil murakkab. Bodoh yang bertingkat. Ngapain debat panjang-panjang? Udah, itu aja kesimpulannya. Ya, Tuhan kita beda. Udah. Nah, jadi kan jelas ini di dalam kitab ini. Ya, kitab ini disusun sejak Wahabi pun belum ada. Ya, Wahabi belum ada, kitab ini udah ada. Ya, jadi ini bukan paham baru. Apa katanya tadi? Allah tidak bertempat. Ya, tidak di atas, tidak di depan, tidak di belakang. Bagaimana hukumnya Ustadz kalau ada orang yang mengatakan serahkan aja kepada yang di atas? Sering gitu kan? Ya udah, sabar aja lah kau, serahkan aja kepada yang di atas. Jangan langsung dituduh kafir. Ada juga yang ekstrim kali, kafir. Ahlus sunnah nggak sembarangan mengkafir-kafirkan orang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan serahkan aja kepada yang di atas, jangan langsung dituduh kafir. Ya, barangkali maksud dia serahkan aja kepada yang di atas, maksudnya kepada zat yang maha tinggi. Ketika dia mengatakan serahkan aja kepada yang di atas, maksudnya bukan Allah bertempat di atas. Maksud dia mengatakan itu serahkan saja kepada zat yang maha tinggi. Itu betul. Tapi ketika dikatakan serahkan aja kepada yang di atas, memang dia meyakini Tuhan itu di atas, itulah yang kafir. Makanya kalau ada orang ngomong begitu, tanya dulu, kok bilang pula serahkan aja kepada yang di atas? Apa maksudmu? Oh, maksudku bukan Allah Ta'ala di atas, maksudku serahkan kepada zat yang maha tinggi. Nah, kan nggak masalah. Jangan langsung diponis. Siapa yang mengatakan serahkan kepada di atas kafir? Nah, itu ekstrim, terlalu ekstrim. Ahlus sunnah nggak begitu. Ya, ada juga yang begitu. Ya, tapi hakikat ahlus sunnah tidak seperti itu, tidak mengkafir-kafirkan orang. Nah, lihat lagi kitabnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada berjirim dan tiada arad, karena adalah segala yang baharu itu terhingga atas 2 perkara, yaitu jirim dan arad. Maka tempat dan berubah itu sifat jirim dan sifat arad. Jadi kalau Allah bertempat, kesimpulannya, kalau Allah dikatakan bertempat atau bersemayam di atas arash, berarti Allah itu jirim. Jirim itu melazimi arad, arad itu baharu. Tiap-tiap yang dilazimi baharu pasti dia baharu. Berarti Tuhannya juga baharu, tidak bersifat kidam. Nah, itu dia, itu kesimpulannya. Pokoknya daripada bingung-bingung, intinya cukup kita imani Allah itu ada. Dan adanya Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Dan adanya Allah tidak butuh tempat. Jelas ibu-ibu ya? Allah ada, Allah tidak bertempat. Jadi jangan ditanya Allah di mana Ustaz. Nah, kalau di mana kan menghasilkan jawaban tempat. Ya,
Makanya pertanyaan aina, Allah di mana? Aina Allah itu nggak boleh dinisbahkan kepada Allah. Kalimat aina di mana itu tidak boleh disandarkan kepada zat Allah, karena akan memberikan pemahaman Allah bertempat. Ya, jadi jangan ditanya Allah. Cukup kita imani Allah itu ada dan Allah tidak bertempat. Dan juga tidak dikatakan Allah ada di mana-mana. Berarti Tuhannya banyak. Karena setiap satu zirim pasti melazimi satu tempat. Ya, setiap satu jirim melazimi satu tempat. Nah, inilah Ustaz Ferry. Ini satu jirim. Pasti dia melazimi satu tempat aja, nggak mungkin di zatnya satu melazimi beberapa tempat, itu nggak mungkin. Walau ada karomahnya wali, Imam Haromain, Imam Juwaini, guru Imam Ghazali, beliau bisa berpindah tempat dalam waktu yang bersamaan, bisa berada pada dua tempat yang bersamaan, dua tempat berbeda dalam waktu bersamaan. Jadi pernah kejadian beliau mengajar dalam dua majelis dalam waktu yang bersamaan. Tapi secara hukum akli, jirim yang asli pasti tetap satu. Kenapa? Karena menurut akal satu jirim mustahil menempati dua arad. Ya, satu jirim mustahil menempati dua tempat. Walaupun kata muridnya, habis Isa Ustaz Ferry ngajinya di Al-Fatih. Oh enggak, ngaji kok di sana, galang sana, katakan gitu kan. Nah, yang satu asli, yang satu palsu. Mungkin yang satunya itu khodamnya, namanya wali, suka-suka hati dia lah. Ya, kadang ada wali yang kayak gitu, sumpek nengok manusia, pergi dia entah kemana. Ya, jadi yang nyuruh jumpain tamu-tamu itu bukan dia, khodamnya dari bangsa jin atau bangsa malaikat. Dia ngapain? Sibuk ibadah. Ada ya keramat atau karomah wali-wali yang semisal itu. Menurut cerita bahkan pendiri pondok pesantren satu lagi apa Ustaz? Yang di atas di atas Mustafa Biyah, Muara Mais, Syekh Muara Mais. Ya, menurut cerita ya, beliau bisa berpindah tempat sekejap waktu. Jadi waktu itu beliau ngajar di kelas, tiba-tiba waktu itu Ka'bah kebakaran. Pernah kan? Kebakaran. Handphone, Facebook, WA belum ada pada waktu itu. Tapi kok bisa tahu beliau? Tiba-tiba ditutupnya majelis minta izin, ya, Ka'bah kebakaran katanya. Tahu dari mana? Ya, nah, saya mau izin dulu sebentar. Masuk dia ke kamar khususnya, ya, nggak boleh orang masuk ke kamar itu. Begitu keluar dalam waktu 1 jam atau 2 jam, bajunya udah basah penuh debu semuanya, seperti baru ikut memadamkan kebakaran. Ya, awak masuk kamar memang nggak keluar lagi, tapi tidur. Ya, nah ini berpindah tempat. Ya, dalam satu waktu secara sekejap mata. Ya, itu wali itu seperti itu dia. Ilmu melipat bumi kalau kata kiai kami. Ya, memang ilmu itu sejengkal bagi para wali. Ya, sejengkal. Nah, kalau udah musim haji, wali-wali dari seluruh dunia itu kumpul di Makkah tuh. Ya, kalau udah musim haji, seluruh wali-wali itu kumpulnya di Makkah. Mulai dari wali kutub sampai wali yang terendah, ya itu kumpul di Makkah. Ini nggak ada haji nggak kumpul lah orang itu, Ustaz. Kumpul juga lah secara batiniah. Nah, jadi kontek-kontekannya wali itu nggak pakai WA, kecuali wali murid. Ya, kalau wali murid pakai WA, besok libur ya, kita belajarnya apa namanya? Daring. Itu wali murid. Ya, atau wali-wali daya. Kalau wali Allah secara batiniah aja dia. Ya. Nah, telepati kalau kata orang, lebih cepat lagi dan lebih tajam. Nggak pakai paket. Nah, dia cerita wali pengen kali jadi wali, ngaji tauhid aja belum hantam, lagak kali jadi wali. Tapi wali-wali itu kok merokok ya Ustaz? Ada yang nanya gitu kemarin, ngaji di Batubara. Iya, wali merokok setelah mereka jadi wali. Awak belum jadi wali dan merokok, gimana mau jadi wali? Ya, makanya kata almarhum Kiai Haji Maimun Juber, "Cung, orang merokok raiso jadi wali." Nah, orang yang merokok nggak bisa jadi wali. Kenapa? Karena itu hukumnya makruh. Wali itu nggak akan ngerjakan yang makruh.
gitu ya. Wali nggak akan mengerjakan yang makruh. Kemudian kita ngebantah, loh, tapi banyak wali-wali yang merokok, ya mereka merokok setelah diangkat jadi wali. Nah, kalau kita merokok sebelum jadi wali, makanya nggak jadi wali, yang jadi wali murid atau wali-wali daya. Nah, makanya ada wali-wali itu tujuan merokok itu macam-macam. Ada yang tujuan merokok ya di majelisnya gini, kalau nampaknya setan hadir di majelisnya gangguin orang ngaji, langsung diseruput rokoknya, ya terbakar setannya, ya awak diseruput rokok, ya rokok tuh yang terbakar, setannya makin banyak. Itu dia. Jadi ada tujuannya masing-masing. Makanya gini, tidak semua hal ihwal guru bisa diikuti. Ya, ini harus kita pahami nih. Ya, nggak semua hal ihwal guru bisa kita ikuti, karena makomnya guru itu udah beda dengan makom kita. Ya, Ustadz itu ngerokok kok, aku juga ngerokok. Ya, jangan begitu pandangannya. Ustadz itu nggak kerja banyaknya duitnya, aku nggak kerja lah gitu ya. Beda. Ya. Kalau wali itu tajrid makomnya, rezeki yang datang. Nah kalau kita asbab, rezeki tak datang kalau kita tak bekerja, itu namanya makom asbab. Jangan awak yang berada di makom asbab pengen ya berada pada makom tajrid yang rezeki itu datang sendiri, rusaklah dunia awak. Ya, istri pun lari dari rumah. Coba kalau nggak percaya. Ya, makanya ini perlu kita pahami. Di dalam dunia spiritual atau dunia sufistik, ya biasa itu guru punya khodam. Khodamnya itu ya ada dari kalangan santri manusia memang. Ya jadi kamu kalau kebetulan ditunjuk oleh gurumu untuk nemenin gurumu kemana-mana, berarti kan jadi khodam. Ya, tidak semua yang kau lihat apa tingkah laku gurumu bisa kau ikuti. Jelas itu ya. Nah, nanti Ustaz Peri punya khodam, ya jangan diikuti semua. Ya, karena beda dia. Ya, makomnya udah beda. Ya. Jadi seperti itu. Nggak semuanya bisa kita contoh daripada guru kita. Termasuk masalah rezeki, ya, masalah yang lain-lain. Bisa, guruku nggak tidur-tidur. Aku cobalah nggak tidur-tidur, matilah. Ya, karena bukan makom kita. Ya, ada emang orang nggak tidur-tidur nggak mati. Makin banyak ilmunya malah. Awal nggak tidur-tidur mati. Ya, bukan bertambah ilmu, bertambah penyakit. Makanya itu yang kayak gitu nggak bisa dicontoh. Nah, disitulah kita perlu paham, tidak semua hal ihwal guru kita itu bisa kita contoh. Nggak semuanya. Kita contoh yang syariatnya aja dulu. Ya, guru bisa ngilang. Ya, apa amalannya tad? Ngaji Jawahirus Saniyah belum khatam aja udah minta ilmu hilang. Ya, nggak usah ke situ dulu. Syariatnya aja dulu. Nah baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngaji tauhid kalau fokus sekali ngantuk. Ya. Demikian lagi, lihat. Demikian lagi besar dan kecil itu sifat jirim. Yang banyak dan sedikit. Karena jikalau banyak jirim dinamakan besar, dan jika sedikit jirim dinamakan kecil. Dan berubah itu sifat arad seperti gerak dan diam, maka keduanya itu daripada kelakuan yang baharu. Allah Maha Besar. Jangan terbayang di benak awak Allah Maha Besar. Cemanalah besar Allah Ta'ala. Ya, tidak seperti itu. Allah Maha Besar bukan besar dengan ukuran. Allah Maha Besar apa maksudnya? Allah Maha Besar dengan segala kuasanya, bebas ingin melakukan apapun. Bukan Allah Maha Besar. Kalau kita kan besar, inilah besar segini gitu ya. Bukan begitu. Jadi saya waktu dulu mengajar di Unipa, di Madrasah Aliyah Mu'alimin, saya ngajar fikih, kitab Minhajut Thalibin, karya Imam Nawawi. Dan saya juga ngajar nahu pada waktu itu, kitab Al-Kawakibud Duriyah, ngajar nahu. Tapi saya punya murid masih kelas 1 aliyah, yang ditanyanya tauhid.
Ustadz, saya mau bertanya. Iya, apa pertanyaanmu? Ustadz, mampu tidak Allah Ta'ala menciptakan batu yang lebih besar darinya? Coba tuh pertanyaannya. Anak kelas 1 aliyah punya pertanyaan seperti itu. Awak pun tak terpikir ke situ. Ya, Ustadz, ya, mampu tidak Allah Ta'ala menciptakan batu yang lebih besar darinya? Otomatis kalau nggak belajar tauhid, oh mampulah, gitu ya. Pasti dijawab mampu tuh. Orang yang nggak belajar tauhid pasti akan menjawab mampu. Jangankan menciptakan batu yang lebih besar darinya. Nggak, kau tengok bumi nih, kau ukur coba berapa besarnya, katanya. Allah Ta'ala mampu, apalagi batu. Kalau dijawab mampu, kafir orang tadi. Dijawab tak mampu, kafir juga. Ya, rusak imannya. Ya, jawabannya apa? Pertanyaanmu itu salah. Di mana letak salahnya? Karena kau meyakini Allah besar ukuran. Kan pertanyaan tadi jelas. Mampu nggak Ustaz Allah Ta'ala menciptakan batu yang lebih besar darinya? Berarti dia memahamkan Allah maha besar dengan ukuran. Jadi Allah maha besar bukan dengan ukuran, karena tidak ada satu zat pun yang menyerupai zat Allah. Jadi apa maksud Allah maha besar? Maha besar dengan kuasanya. Paham ibu-ibu ya? Nah, jadi jangan terbayang di pikiran kita Allah itu maha besar. Gimana besar Allah Ta'ala? Macam raksasa kah? Atau cuma genah kah? Ya, nah, itu tak betul itu. Ya, makanya kalau orang belajar tauhid, kenal dia Tuhan. Ya, baik. Biar banyak kita baca. Dan barang siapa menghinggakan zat Allah Ta'ala pada tempat, maka tiada syak, tiada diragukan ia kafirnya. Seperti katanya Allah Ta'ala itu terhingga di atas langit atau pada bumi. Coba ya, kita ulang lagi bacanya. Barang siapa menghinggakan zat Allah Ta'ala pada tempat, siapa yang mengatakan Allah bertempat, maka tiada diragukan ia kafir. Ya, maka tidak diragukan atas kekafirannya. Ya, menghinggakan itu maksudnya gini. Siapa yang mengatakan Allah bertempat sebagaimana bertempatnya kita, itu dihukumi kafir. Ya, siapa yang meyakini Allah bertempat sebagaimana bertempatnya kita, dihukumi kafir. Ya. Dan barang siapa menyebutkan bagi Allah jihad arah dengan ketiadaan dihinggakan dengan tempat yang tertentu, maka tiada kafir, tetapi fasik juga. Seperti berkata ia, Allah pada langit atau pada bumi dengan tiada terhingga pada tempat. Jadi gini maksudnya. Ini terkait Wahabi. Wahabi mengatakan Allah Ta'ala bersemayam di atas aras. Kalau sekiranya orang yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras dengan semayam sebagaimana semayam kita, maka dihukumi kafir orang tadi. Jelas? Tapi kalau dia mengatakan Allah bersemayam di atas arasy dengan semayam yang layak baginya, jelas ya? Dia nggak kafir, tapi hukumnya fasik. Wahabi yang mana kira-kira? Yang fasik kan? Makanya bermakmum kepada Wahabi makruh, nggak sampai batal. Ya? Jadi kita kalau bermakmum kepada Imam Sudais, kan Wahabi. Apa hukum sholat berjamaahnya? Sah tapi makruh. Udah itu kesimpulannya. Kenapa demikian? Karena iktikad mereka tidak sampai kafir dalam permasalahan bertempat tadi. Ya, mereka fasik. Siapa yang mengatakan Allah punya tangan sebagaimana tangan makhluk, maka dihukumi kafir. Barang siapa yang mengatakan Allah punya tangan tapi tangan yang layak baginya, maka tidak sampai kafir, tapi fasik. Jelas itu ya? Jadi Wahabi yang mana? Yang kedua atau yang pertama? Yang kafir atau fasik? Fasik. Wahabi mengatakan Allah bersemayam di atas arasy dengan semayam yang layak baginya. Nah itu dia. Jadi nggak sampai kafir, fasik.
Tapi kalau mereka cuma mengatakan Allah bersemayam di atas arasy, gitu aja, maka berarti meyakini bersemayam Allah sebagaimana semayam kita, itu baru kafir. Nah, jelas ya. Nah, jadi walaupun nggak suka kita sama Wahabi, tapi jangan sembrono mengkafir-kafirkan mereka. Jelas ya. Walau kita tak suka dengan Wahabi, tak cocok paham kita, tapi jangan sembrono mengkafir-kafirkan mereka. Dan kita akui iktikad mereka yang mubtadi tadi, pelaku bid'ah yang fasik tadi. Mereka mengatakan, memang mereka mengatakan Allah bersemayam di atas aras, tapi mereka mengatakan dengan semayam yang layak baginya. Ini yang menyebabkan mereka nggak kafir, tapi fasik. Allah punya tangan, punya kaki, punya wajah, punya telinga. Itu iktikad mereka. Kita akui itu. Tapi juga mereka mengatakan dengan yang layak baginya. Nah, di situ dia benang merahnya. Berarti nggak kafir tapi fasik dalam hal ini, dalam hal yang lain. Nah, itu dia, kan gitu kan? Dalam masalah ini tidak kita katakan Wahabi itu kafir. Ya, tapi fasik atau pelaku bid'ah. Jadi sebetulnya yang bid'ah itu mereka. Ya, kenapa? Menganggap Allah punya tangan, punya kaki, Allah bersemayam di arasy, itu sebetulnya yang bid'ah. Pelaku bid'ah nuduh-nuduh bid'ah. Lihat lagi kitabnya. Dan atas yang demikian itu kebanyakan kaum awam, pada kata setengah mereka itu bagi setengahnya, asta'antu alaika bisakinis sama, aku minta tolong atas kamu dengan Allah yang duduk di langit. Ya, itu tadi kalau kita bahasa kita, udahlah serahkan aja kepada yang di atas. Itu banyak orang awam yang mengatakan seperti itu, banyak tidak? Ya, dan kebanyakan daripada mereka karena perkataan mereka itu menyebabkan mereka kafir. Kenapa? Orang awam tadi menganggap Allah betul-betul di langit. Nah, itu dia. Enak betul kita nih. Tapi paham nggak Bapak Ibu nih? Sikit-sikit lah Bu ya. Kalau ngaji fikih baru minggu depan ngaji fikih. Saya tandai kalau ngaji tauhid masih banyak ruang kosong. Kalau ngaji fikih penuh gitu ya. Fikih betul, akidah salah sama aja. Ya. Substansial, substansial ini, sangat substansial ini tauhid ini. Ya. Substansi dari keimanan seseorang itu tauhid. Banyak ibadahnya, ahli ibadah, banyak tahajud, banyak hafalan Qur'annya, banyak baca Qur'annya, banyak amalan sunnahnya, tapi iktikadnya menyimpang, sia-sia. Makanya hati manusia itu diibaratkan ember. Ya, ada kalanya ember itu adalah embernya bolong, bocor. Sederas apapun hujan yang turun, airnya nggak akan pernah terisi penuh di ember tadi. Kenapa? Karena embernya bocor. Itulah perumpamaan hati seseorang yang iktikadnya menyimpang. Sebanyak apapun ibadahnya, ya udah habis begitu saja. Kenapa? Karena iktikad yang menyimpang tadi nggak akan pernah terisi penuh ember tadi. Kenapa? Bocor. Itulah perumpamaan hati orang yang akidahnya menyimpang. Jadi banyak pun dia baca Quran, banyak sholat sunnahnya, banyak sedekahnya, sia-sia semuanya. Kenapa? Penentu dari semuanya adalah iktikad. Ya, makanya belajar yang pertama kali adalah tauhid, baru fikih, baru tasawuf. Nah, cuma itulah peminat ngaji tauhid ini terbatas. Ya, ini dasar-dasar yang dijelaskan ini. Ya. Kalau saya ngisi ke Kuala Tanjung sana, halus betul. Ya. Apakah Allah merasakan manis pahit juga? Kalau kita kan ada gula rasanya manis, garam rasanya asin. Tahu kita rasa manis pada gula ketika lidah talazum kepada itu gula. Artinya ketika lidah
talazum, bertemu dengan gula itu, baru kita tahu rasanya manis. Nah Allah, apakah Allah merasakan manis juga pada gula itu? Kan itu pertanyaannya. Merasa, tapi bagaimana merasa manis Allah Ta'ala pada gula? Kayak begitu pembahasannya. Awak jangankan gula-gula Ustaz, yang nampak ini aja pun masih gampang-gampang kan gitu. Ini masih dasar saya katakan. Tapi dengan yang ini aja udah cukup lah. Ya, kalau mau jadi wali sampai halus-halus gitulah. Itu namanya sifat idrak. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa manis, dapat merasakan manis, asin dan lain sebagainya, berbeda dengan kita. Kalau kita kan ini kasar. Tahu dari mana ini kasar? Kulit talazum kepada benda tadi. Nah, kalau Allah Ta'ala tidak begitu, mengetahui yang manis, asin, kasar, halus, ya, ada namanya sifat idrak. Nah, itu. Tapi di sini nggak ada, ya, karena ini tauhid dasar. Kalau itu udah tauhid mendalam. Sifat idrak. Lihat lagi kitabnya. Biar minggu depan, bulan depan, qiyamu binafsi. Dan dikehendaki Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, Tuhan yang maha besar. Dan terkadang i'tiqad itu menghelakan kepada kafir, wal'iyazubillah, daripada i'tiqad ini. Nah gini tadi, itu yang kita bahas. Orang awam banyak yang berkata, serahkan aja kepada yang di atas. Kebanyakan orang awam banyak yang mengatakan seperti itu, udahlah serahkan aja kepada yang di atas. Dan kebanyakan dari mereka jatuh kepada kekafiran gara-gara perkataan tersebut. Kenapa sampai kafir? Karena mereka betul-betul meyakini Allah di atas. Jelas ya? Mereka meyakini betul-betul Allah di langit, maka jatuh kafir. Tapi kalau mereka bermaksud dengan mengatakan Allah serahkan aja kepada yang di atas, dengan maksud Allah yang maha tinggi zatnya, itu nggak sampai kafir. Tapi jujurlah kita, orang awam yang mengatakan serahkan saja kepada yang di atas, tak pernah terlintas di pikirannya di atas maksudnya zat yang maha tinggi. Kenapa jadi orang awam? Ya, dia bermaksud mengatakan serahkan aja kepada yang di atas, betul-betul dia yakini Allah itu di atas, maka kafirlah dia. Na'udzubillahi min. Sampaikan ini ya, Ustaz ya, Ustaz Anda ada ceramah supaya orang awam terjaga akidahnya. Ya, ketika kita mengatakan serahkan aja kepada di atas, nah jelaskan seperti tadi itu, supaya nggak jatuh kepada kekafiran. Kata Imam Syafi'i, Nurullahi dharihuhu, barang siapa meninggalkan 4 perkara ini, sempurna imannya. Ya, kata Imam Syafi'i, siapa yang meninggalkan 4 perkara, maka sempurna imannya. Apa yang 4 perkara itu? Yaitu kam, dan kaifa, dan mata, dan aina. 4 macam ini jangan dinisbahkan kepada zat Allah, jangan disandarkan kepada zat Allah. Apa tadi? Kam, kaifa, mata, aina. Kita bahas satu-satu. Dan adapun kam, maka ditanyakan dengan dia, menuntut kenyataan bilangan. Kam itu kan berapa? Ya, maka menuntut kepada bilangan. Maka jika dikata orang bagimu kam Allah, berapa Allah? Kan gitu jadinya kan? Berapa Tuhan? Ya ini berapa Allah? Maka jawab olehmu yaitu wahid. Allah itu yaitu esa. Esa pada zatnya, esa pada sifat, esa pada af'al. Kam Allah, berapa Allah itu? Berapa Tuhan? Jawabannya Allah itu wahid, Allah itu esa. Esa itu maknanya 3, bukan Tuhan itu 3. Esa tapi 3 itu tak betul. Ya, Tuhan, ya, Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Esa tapi 3 itu tak betul. Tapi kalau dikatakan Allah itu esa, esa itu 1, maknanya 3,
makna di sini maksudnya Allah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Nah, itu dia. Jadi maksud esa di situ bukan esa zatnya satu saja, tapi esa di situ maksudnya esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Ya, nanti penjelasannya pada sifat wahdaniyah. Nah, jadi kalau Allah Tuhan esa, esa tapi tiga, itu nggak betul. Nah, jadi tidak boleh menisbahkan kam pada zat Allah. Kenapa? Kalau dinisbahkan kam pada zat Allah bermakna Tuhan itu banyak. Ya, jadi nggak boleh kam dinisbahkan kepada zat Allah. Kemudian dan kaifah. Tadi kan ada 4 tadi kan, kam, kaifah, mata, aina. Dan kaifah ditanya dengan dia daripada kaifiyat. Maka jika dikata orang bagimu kaifallah, yakni betapa Allah, maksudnya bagaimana Allah itu. Kaifallah, bagaimana Allah itu, maka jawab olehmu, tiada yang mengetahui seorang hakikat zat Allah melainkan ia jua. Kan itu. Jadi kalau Allah tak serupa dengan makhluk, Allah tak punya mata, Allah tak punya telinga, bagaimana Allah itu, Ustaz? Nah kan gitu tadi pertanyaannya, macam jadi Allah itu? Kaifallah, bagaimana Allah itu? Jawabannya, tidak ada yang mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala selain dirinya sendiri. Setinggi apapun ilmu tauhid seseorang, tak ada yang tahu hakikat zat Allah. Kemudian mata, ya. Tiada dengan dia daripada zaman. Maka jika dikata orang bagimu mata Allah, artinya manakala didapat Allah, maka jawab olehmu itu awalnya tiada permulaan dan akhir tiada kesudahan. Mata Allah, kapan Allah itu ada? Gitu. Ya, kapan Allah itu ada? Nggak boleh. Lafaz mata itu dinisbahkan kepada zat Allah. Mata Allah, kapan Allah itu ada? Jawabannya Allah tidak berawal dan tidak ada akhirnya. Terakhir, dan aina. Ditanya dengan dia daripada makan. Makan itu tempat. Maka jika dikata orang bagimu, ditanya orang bagimu, aina Allah, di mana Allah? Jawab olehmu, tiada bertempat dan tiada lalu atasnya masa, karena zaman dan makan itu baharu keduanya. Jadi kalau ditanya Allah, Allah di mana? Allah tidak bertempat. Itu jawabannya. Allah tidak bertempat. Jadi siapa, ya, kata Imam Syafi'i tadi, tidak dianggap sempurna iman seseorang kecuali meninggalkan 4 pertanyaan: kam, kaifa, mata, aina, terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak usah ditanya-tanya berapa Allah, gak usah ditanya-tanya Allah itu bagaimana, gak usah ditanya-tanya kapan Allah itu ada, gak usah ditanya-tanya di mana Allah, ya. Itu tidak boleh ditanyakan kepada Allah. 4 macam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kesimpulannya dulu, sifat mukhalafatul lil hawadis. Dengan sifat ini kita ketahui bahwasanya Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Ya, Allah tidak serupa dengan sesuatu pun, baik zatnya ataupun sifat-sifatnya. Jadi jangan ditanya-tanya Allah itu seperti apa. Ya, Allah itu seperti apa. Tidak ada yang mengetahui hakikat zat Allah kecuali Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan kira-kira? Apa nih, ada? Saya yakin kalau tauhid nggak akan ada pertanyaan. Oh, ada juga. Ya, silakan. Hah? Kenapa Rasul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul kan pernah Isra Mi'raj. Iya. Mi'raj itu maksudnya naik ke atas, gitu kan? Iya, memang. Ya. Jadi kayak mana Ustaz? Tolong terangkan. Nah, Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi, ya, ada Isra wal Mi'raj. Itu 2 perjalanan yang berbeda. Pertama, Nabi berangkatnya dari mana? Hah? Aqsa. Dari mana?
Sebelum ke Masjidil Aqsa, Nabi di mana? Masjidil Haram. Nah, ya, Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu yang disebut peristiwa Isra. Jelas ya? Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu yang dikatakan peristiwa Isra. Dan Nabi melakukan perjalanan Isra itu naik buruk. Ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke atasnya lagi, itu yang dikatakan peristiwa Mi'raj. Jelas ya? Jadi Isra wal Mi'raj adalah dua peristiwa yang berbeda. Jangan disamakan, itu dulu pahami. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, itu yang dikatakan peristiwa Isra. Dan Nabi naik buruk. Nah, dari Masjidil Aqsa menuju langit, ya, ketujuh sampai Sidratul Muntaha, sampai ke tempat yang malaikat Jibril nggak bisa ikut kepadanya, itu dikatakan peristiwa Mi'raj. Dan Nabi waktu naik ke langit tidak naik buruk, ya, tidak naik buruk. Jangan ceramahnya Nabi naik ke langit naik buruk, itu nggak betul namanya. Dah udah Mi'raj. Mi'raj itu dari kata araja ya'ruju mi'rajan, naik ke atas menggunakan suatu benda yang digunakan untuk naik, yaitu tangga. Jadi Nabi naik tangga ke langit. Tangganya itu terbuat dari emas. Jadi setiap Nabi melangkahkan satu kaki, muncul anak satu tangga. Nabi naik ke atas, muncul satu tangga sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi jelas ya, ini peristiwa yang benar. Jadi jangan dibilang Nabi menjemput sholat naik buruk. Itu kurang mengaji kitab Isra wal Mi'raj itu. Ya, direvisi itu. Nah, baik. Yang Mi'raj itu kan Nabi, bukan Allah. Ya. Nah, Allah kan apa tadi, Nabi naik ke atas. Bukan berarti Allah itu ada di atas. Sama seperti kita berdoa. Ya, berdoa, kita mengadahkan tangan ke langit. Bukan berarti Allah itu di langit. Kita berdoa mengadahkan tangan ke langit karena langit kiblatnya doa. Sama Ka'bah. Ka'bah itu kiblatnya orang sholat, bukan berarti Tuhan di dalam Ka'bah itu. Jelas ya? Nah, jadi peristiwa Isra wal Mi'raj itu seperti itu. Dan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu Allah secara langsung. Ya, tapi Allahnya pada waktu itu, ya, Nabi melihat ru'yatullah, Nabi melihat Allah, Allahnya tidak bertempat di langit. Ya, nah, jangan kita pahami dalil Allah di langit itulah peristiwa Isra Mi'raj. Karena Nabi naik ke langit berarti Allah di langit, bukan begitu pemahamannya. Ya, untuk pembahasan yang lebih detail tentang masalah itu bisa dibaca semisal di dalam kitab Ad-Dardir, ya, kitab yang khusus membahas peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan di dalam kitab Tuhfatul Murid juga ada dijelaskan bagaimana pertemuan baginda Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika peristiwa Isra itu. Yang jelas bukan berarti Allah di langit. Ya, bukan berarti Allah di langit. Kalau Allah di langit, sebelum Allah menciptakan langit, Allah di mana? Ya, kalau Allah di langit, sebelum Allah menciptakan langit, Allah di mana? Wallahu a'lam. Ya, itu dia. Jadi intinya perlu kita imani Allah tidak bertempat. Ya, Allah tidak bertempat. Berhubung hujan, udahlah, agaknya pertanyaannya disimpan dulu, kita kirim-kirim doa dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, summa khususan ila ruhi almarhum Ismail Kaban bin Muhammad bangsa Kaban, wa ila ruhi almarhum Tugiman bin Atmo Sentono, wa ila ruhi almarhum Nabila Aprilia bin Ti Sugito, wa ila ruhi almarhum
Darmawati binti Saiban wa ila ruhi almarhum Faidi bin Karyorejo lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa atimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li ulama'ina wa li ustadina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sir sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwizatain khususan ila ruhil marhum Ismail Kaban bin Muhammad bangsa Kaban wa ila ruhil marhum Tukiman bin Atmos wa ila ruhil marhum Nabila Priya binti Sugita wa ila ruhil marhum Darmawati binti Saiban wa ila ruhil marhum Faidi bin Karyorejo. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum wa'afihi wa'fu anhum. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.